kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami datang di hadirat-Mu, bawa ucapan syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Benar, Engkau sungguh baik Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Kami boleh melihat Engkau baik di dalam hidup kami. Bapa, saat ini berbicara atas kami lewat firman-Mu. Karena kami sudah siap. Berbicaralah di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bersama dengan saya pada hari ini, Selasa tanggal 17 Juni 2025. Saya mau ajak saudara kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan dengan tema pada hari ini ialah panggilan untuk mengampuni. Saya persilahkan saudara membaca firman Tuhan yang diambil dari Markus 11 ayat 20-25. Kemudian dari Lukas pasal 17 ayat 1-4.
Kemudian dari kitab Ayub pasal 9 sampai dengan pasal yang ke-12. Izinkan saya membacakan bagi saudara, diambil dari Markus 11 ayat 24 sampai 26, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Iman yang sejati tidak hanya ditunjukkan lewat doa dan pengakuan mulut, tetapi juga lewat hati yang bersedia mengampuni sesama. Dalam dunia yang penuh luka dan kekecewaan, mudah bagi manusia untuk menyimpan kepahitan. Namun, Tuhan Yesus dalam Markus 11 menegaskan bahwa pengampunan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan iman dan doa setiap orang percaya. Dalam bacaan hari ini, kita tertera bahwa iman mampu menggerakkan gunung. Ayat 22-24. Percayalah kepada Allah jika seseorang berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kuasa iman dan doa yang luar biasa. Namun iman yang benar bukan hanya soal percaya kepada kuasa, tetapi juga menyangkut kondisi hati di hadapan Tuhan. Bagaimana hati kita kepada Tuhan terlihat bagaimana hati kita kepada sesama manusia. Banyak orang hanya menyatakan isi hati dengan mulut, tetapi bukan dengan hati yang sungguh-sungguh dan yang tulus. Bagaimana seseorang bisa mengampuni adalah dengan cara hidup yang tulus dan berkenan kepada Tuhan. Tetapi bagaimana seseorang tahu bahwa hidupnya berkenan kepada Tuhan? Ini yang menjadi misteri besar dalam kehidupan manusia masa kini. Terlibat banyak dalam pelayanan, rajin ke gereja, rajin doa dan sebagainya. Maka dia menganggap dirinya sudah cukup berkenan kepada Tuhan. Apakah demikian? Alkitab mencatat bahwa jika seseorang ingin berdoa, maka jangan seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang berdoa di jalan-jalan agar terlihat oleh banyak orang sehingga terlihat rohani, tetapi masuklah dalam kamar dan berdoa. Apa yang Tuhan ajarkan tentang pengampunan? Yang pertama, doa harus dilandasi pengampunan. Ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Doa yang dipanjatkan dari hati yang tidak mengampuni menjadi terhalang. Pengampunan bukan perasaan, tetapi keputusan untuk tidak membalas dan menyerahkan luka kepada Tuhan. Mengampuni bukan berarti menyetujui kejahatan, tetapi menyerahkan hak penghakiman kepada Tuhan. Hal kedua, Tuhan menghubungkan iman dan pengampunan. Ayat 25-26. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu, tetapi jika kamu tidak mengampuni, dan seterusnya. Tuhan Yesus menegaskan bahwa pengampunan kita dari Allah berkaitan dengan kerelaan kita mengampuni orang lain. Kita diampuni karena kasih karunia, maka kita pun harus menjadi saluran kasih karunia itu kepada orang lain. Masih banyak orang sampai sekarang sulit mengampuni. Secara tidak sadar masih menyimpan kepahitan. Bagaimana cara membebaskan diri dari beban kepahitan agar kehidupan doa tetap murni tanpa penghalang? Maka yang pertama, berdoa dengan menyebutkan nama orang tersebut yang dirasakan terlibat dalam proses perseteruan. Berikutnya yang kedua, melepaskan pengampunan dengan sungguh-sungguh. Berikutnya yang ketiga, memulihkan hubungan dengan tingkatkan relasi kembali. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara. Pengampunan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan iman yang dewasa. Ketika kita memilih mengampuni, kita sedang mencerminkan hati Bapa dan membuka jalan bagi doa-doa kita untuk dijawab. Bapa di sorga sudah mengampuni kita untuk berdosa, sebagai orang berdosa, sehingga tidak sulit untuk kita juga mengampuni mereka
yang dirasakan bersalah kepada kita. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini di mana Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami adalah orang-orang yang mampu memiliki kekuatan untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Seperti Bapa di surga juga mengampuni setiap kami orang-orang berdosa, maka kami harus mengaplikasikan karakter tersebut supaya kami juga mampu mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.